Mohon maaf menentukan sah tidak sahnya Tuhan. Ini salah satu komen di video saya yang membahas tentang fardunya wudhu. Kalau masih ada di luaran sana yang berpikiran sama seperti Bapak ini, saya mau kasih tahu nih. Dalam beribadah itu, baik sholat, puasa, zakat, ibadah haji, itu ada aturannya. Dan ini diatur dalam ilmu fikih. Contoh sholat, itu ada syarat sahnya. Ada rukunnya, ada hal yang membatalkannya. Salah satu syarat sah sholat adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sehingga misal ada seseorang sholat, dia punya hadas kecil dan dia tidak wudhu dulu sebelum sholat, maka hukum sholatnya tidak sah. Jadi jelas ada aturannya. Jangan sampai, saya sholat langsung aja deh, gak wudhu dulu. Tenang, sah tidak sahnya itu gimana Allah? Hei, sah tidak sah itu diatur dalam fikih. Kalau masalah ibadah kita diterima atau tidak, itu hak sepenuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ibadahnya sah pun itu belum tentu diterima, apalagi yang tidak sah. Kita sebagai umat Islam wajib mengupayakan bagaimana ibadah kita, dari mulai sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Bagaimana agar semua ibadah itu sah? Bagaimana agar semua ibadah itu sesuai aturannya? Ya. Setelah kita melaksanakan ibadah sesuai aturannya, ibadah kita sah, baru kita mohon kepada Allah. Ya Allah, saya mohon ibadah saya ini diterima. Dan baru masalah diterima atau tidaknya, ini hak sepenuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak bisa ikut campur. Itu hak Allah. Dan ya, ibadah yang sah pun itu belum tentu diterima, apalagi yang tidak sah. Yang sah itu dia ada kemungkinan antara diterima dan tidak diterima. Sementara yang tidak sah itu jelas tidak akan diterima. Ya mau gimana diterima, sah juga enggak. Dan yang terpenting ketika kita beribadah, baik sholat ataupun yang lainnya, itu jangan sampai ibadah kita ini tidak sah dari perspektif 4 madhab. Semua madhab menganggap itu tidak sah. Gitu. Kalau misalkan ibadah kita, contoh deh, dalam hal wudhu, menurut madhab Maliki tidak sah, tapi menurut madhab Syafi'i sah, ya maka berarti itu aman. Karena ada ulama yang menghukuminya sah. Kesimpulannya, jangan ibadah semau-maunya. Ibadah dengan ilmunya sesuai aturan fikih. Dan pelajari ilmu fikih itu dari dasar, ya. Secara runut, secara bertahap agar pemahamannya itu menyeluruh. Ketika seseorang bermadhab Syafi'i, ya pelajari ilmu fikih sesuai aturan madhab Syafi'i. Ketika seseorang bermadhab Maliki, ya pelajari ilmu fikih sesuai aturan madhab Maliki. Misal nih, saya bermadhab Syafi'i, maka saya pelajari ilmu fikih madhab Syafi'i. Di profil saya pun saya jelaskan bahwa saya membahas fikih dasar madhab Syafi'i, membahas fikih wanita madhab Syafi'i. Dan ketika saya menyampaikan aturan-aturan fikih dalam madhab Syafi'i, bukan berarti saya menganggap salah madhab yang lain, bukan. Saya menyampaikan aturan dalam madhab Syafi'i. Kalau yang bermadhab Syafi'i kemudian kok berbeda, nah baru itu yang perlu diluruskan. Ya. Sekian penjelasan untuk kali ini. Semoga kita sebagai umat Islam ini bisa beribadah dengan sesuai aturannya, sesuai aturan fikih, beribadah dengan ikhlas, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.